Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Citra Resmi, NIM 1950055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital marketing. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah entrepreneurship dan ujian akhir semester entrepreneurship. Apa itu digital marketing? Merupakan suatu aktivitas untuk memasarkan sebuah merek dengan cara memanfaatkan media elektronik yang dapat menampilkan gambar untuk menjangkau konsumen. Biasanya banyak digunakan dalam mempromosikan brand atau sebuah produk. Konsep digital marketing. Salah satu konsep digital marketing adalah inbound marketing. Tanpa memahami konsep ini, maka marketing yang akan dijalankan hanya menjadi marketing tradisional yang dijalankan melalui media digital. Dan tentu tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari itu semua. Pengertian inbound marketing, yaitu metode untuk menarik perhatian, menciptakan hubungan baik, dan membangun kepercayaan dengan cara memberikan nilai dan manfaat kepada calon pelanggan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi bisnis. Outbound marketing, yaitu segala jenis pemasaran di mana perusahaan memulai penawaran dengan mengirimkan pesannya kepada audiens. Jenis-jenis digital marketing. Yang pertama ada website, yang kedua search engine marketing, yang ketiga email marketing, yang keempat social media marketing, yang kelima online advertising, dan yang terakhir video marketing. Strategi digital marketing terdiri dari yang pertama search engine optimization atau SEO, yang kedua pay per click, yang ketiga, content marketing, yang keempat, influencer, yang kelima, affiliate program, yang keenam, Google Business School, dan yang terakhir, otomatisasi pemasaran. Manfaat digital marketing yang pertama, jangkauan global. Situs web memungkinkan untuk menemukan pasar baru dan berdagang secara global hanya dengan investasi kecil. Yang kedua, biaya lebih rendah. Kampanye digital marketing yang terencana dengan baik dan terarah dengan baik dapat menjangkau pelanggan yang tepat dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada metode pemasaran tradisional. Yang ketiga, hasil yang dapat dilacak dan diukur. Pengukur digital marketing dengan analisis web dan alat metrik online lainnya memudahkan untuk menentukan seberapa efektif kampanye yang kita buat. Kita dapat memperoleh informasi terperinci tentang bagaimana pelanggan menggunakan situs web atau merespon iklan. Yang keempat, ada personalisasi. Jika basis data pelanggan ditautkan ke situs web kita, maka kapanpun seseorang mengunjungi situs tersebut, kita dapat menyapa mereka dengan penawaran yang ditargetkan. Semakin banyak mereka membeli dari kita, semakin dapat memperbaiki profil pelanggan dan memasarkan secara efektif kepada mereka. Kelima, keterbukaan. Dengan terlibat media sosial dan mengelolanya dengan cermat, kita dapat membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan reputasi agar mudah terlibat. Yang kelima, bisnis menjadi terkenal. Digital marketing memungkinkan untuk membuat kampanye yang menarik menggunakan taktik pemasaran konten, seperti konten gambar, video, artikel yang dapat menarik perhatian bagi yang mengakses website tersebut dan dapat memperoleh mata uang sosial diteruskan dari pengguna ke pengguna dan menjadi viral. Terakhir, tingkat konversi yang ditingkatkan. Jika kita memiliki situs web, maka pelanggan hanya berjarak memilih beberapa klik saja dari pembelian. Tidak seperti media lain yang mengharuskan orang untuk bangun dan melakukan panggilan telepon atau pergi ke toko. Pemasaran digital bisa berjalan dengan mulus dan langsung. Digital marketing my business. Deskripsi produk. Di sini saya menggunakan usaha, yaitu lumpia Osan. Lumpia mungkin sudah tak asing lagi bagi masyarakat umum dengan bentuknya yang bulat dan lonjong. Lumpia merupakan makanan ringan yang terdiri dari campuran rebung, telur, sayuran, daging, bahkan makanan laut juga bisa. Di dalam sebuah gulungan terbuat dari lembaran tipis tepung gandum. Biasanya lumpia disajikan dengan saus khusus berwarna kecoklatan yang sedikit kental. Lumpia banyak sekali diminati oleh banyak orang karena cita rasa yang enak. Usaha ini cukup mudah dilakukan karena hanya butuh penambahan alat dan bahan yang mudah dicari di pasar. Dan modal yang paling penting adalah keuletan dan kepercayaan akan produk ini. Maka,
pasti akan mendapatkan hasil yang setimpal dan membanggakan. Riset produk. Sesuai ide produk digital yang sudah saya pilih, berikut adalah riset produk yang sudah saya lakukan dengan menggunakan Google Trend. Hasil dari riset Google Trend menyatakan bahwa lumpia selama 12 bulan terakhir masih cukup tinggi untuk peminatnya. Gambar produk. Berikut ini merupakan gambar produk dan yang pertama ada logo, kemudian cover, menu, dan juga tak lupa bisnis saya masukkan ke dalam website Google Bisnisku agar memudahkan untuk pencarian. Dan bisa juga dapat dilihat di Google dengan hanya search lumpia Osan. Strategi pemasaran produk. Yang pertama ada promosi, media sosial marketing, call to action marketing, testimonial marketing, dan memanfaatkan keberadaan marketplace. Promosi. Promosi merupakan sebuah kegiatan untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Melakukan promosi merupakan sudah bukan menjadi hal yang baru lagi saat ini. Mengingat daya beli masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, maka suatu pelaku bisnis akan berusaha membuat promo yang semenarik mungkin untuk minat calon konsumen. Media sosial marketing. Semakin pesat pertumbuhan pengguna media sosial membuat salah satu strategi marketing ini dianggap paling efektif. Dalam sosial media, konten masih menjadi media pemasaran yang paling banyak memberikan keberhasilan. Konten pemasaran yang digunakan dalam media sosial dapat berupa tulisan, gambar, maupun video agar calon pelanggan tertarik dengan produk tersebut. Tidak hanya memiliki fitur posting regular platform, media sosial juga memiliki fitur paid advertising yang akan memunculkan iklan ke target pengguna media sosial yang telah ditetapkan. Media sosial yang saya gunakan saat ini untuk perintis usaha saya yaitu Instagram dan website Google Business. Call to action marketing. Call to action marketing merupakan suatu istilah marketing yang sering digunakan secara luas dalam periklanan dan penjualan. Tujuan dari call to action adalah untuk menarik calon konsumen sehingga ketika calon konsumen membaca iklan di brosur, email, landing page, sosial media, dan channel-channel pemasaran lainnya untuk segera mengambil tindakan seperti yang diinginkan. Jenis call to action yang saya gunakan adalah CTA detail. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih rinci ketika kita membuat situs di Instagram dan ingin agar orang yang membaca status saya dapat menghubungi kontak person dan website saya. Berikut contoh dari CTA pada Instagram dan website. Testimonial marketing. Memberikan testimoni merupakan suatu hal yang biasa dalam hal pemasaran produk dan mendapatkan kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dan paling utama. Dengan kepercayaan, konsumen tidak akan sungkan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Namun, kepercayaan tidak datang begitu saja. Kita harus meyakinkan calon konsumen bahwa saya menjual produk yang ditawarkan sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Yaitu, saya berusaha mungkin meyakinkan calon konsumen agar mereka percaya terhadap saya. Salah satu cara untuk meyakinkan konsumen yaitu dengan melakukan testimoni. Yang terakhir, memanfaatkan keberadaan marketplace. Marketplace bukan merupakan suatu hal yang baru di era digital saat ini. Marketplace merupakan perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs yang ada dalam marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan menggunakan marketplace, pelaku bisnis dapat mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya adalah dapat mengelola bisnis menjadi lebih mudah. Tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menjual maupun membeli barang. Potensi market jauh lebih besar dan luas. Dengan beberapa keuntungan yang ditawarkan tersebut, saya juga berusaha untuk memanfaatkan adanya keberadaan marketplace untuk memasarkan produk saya. Salah satu marketplace yang saya gunakan adalah Google Bisnisku, yaitu nama tokonya Lumpia Osan. Dengan mudah, kalian dapat search di Google dengan nama Lumpia Osan. Dan kemudian
akan muncul website Lumpia Osan dan terdapat banyak hal di dalam Lumpia Osan, yaitu terdapat bisa menghubungi kontak person yang terdapat di Google Business, yaitu terdapat nomor telepon, lokasi, maupun foto-foto untuk mengetahui bagaimana dan apa saja yang saya jual di dalam usaha saya saat ini. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai digital marketing. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.